Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas THP 4C dengan mata kuliah Gizi Manusia. Di sini kami akan menjelaskan materi makronutrien berupa air. Berikut ini adalah daftar anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Lucy Dwi Ayu Lestari dengan NIM 1029. Yang kedua, Farah Fadiah Ilyasa dengan NIM 1094. Yang ketiga, Ahmad Ajif Fahmi dengan NIM 1100. Yang keempat, Muhammad Farel Al-Ghifari dengan NIM 1102. Dan yang terakhir, Suciati Setio Palupi dengan NIM 1108. Tahukah kamu apa itu air? Air merupakan substansi kimia yang memiliki rumus kimia H2O dan merupakan salah satu komponen terpenting dalam tubuh manusia. Fungsi air. Fungsi air yang pertama adalah sebagai pelarut dan alat angkut. Air sebagai pelarut zat-zat gizi hormon lain yang diperlukan oleh tubuh dan dibawa ke seluruh sel yang membutuhkan, serta mengangkut sisa-sisa metabolisme. Fungsi air yang kedua adalah sebagai katalisator. Air sebagai katalisator dalam berbagai reaksi biologi dalam sel, termasuk di dalam saluran cerna untuk memecah dan menghidrolisis zat gizi kompleks menjadi lebih sederhana. Fungsi air yang ketiga adalah sebagai pelumas. Air berperan dalam cairan sendi-sendi sebagai pelumas. Fungsi air yang keempat adalah fasilitator pertumbuhan. Air sebagai bagian dari jaringan tubuh diperlukan untuk pertumbuhan dan kita kenal sebagai zat pembangun. Fungsi air yang kelima adalah sebagai pengatur suhu. Air memiliki kemampuan untuk menyalurkan panas, sehingga memegang peranan penting dalam mendistribusikan panas dalam tubuh. Fungsi air yang keenam adalah sebagai peredam benturan. Air dalam mata, jaringan syaraf tulang belakang, dan dalam kantung ketuban melindungi organ-organ tubuh dari benturan yang ada. Keseimbangan air. Keseimbangan air, atau disebut juga sebagai keseimbangan cairan, merupakan bagian dari kontrol tubuh untuk mempertahankan homeostasis. Homeostasis cairan dapat dipertahankan oleh tubuh dengan cara mengatur cairan ekstraseluler yang selanjutnya akan mempengaruhi cairan intraseluler. Terdapat dua faktor yang diatur tubuh untuk mempertahankan keseimbangan cairan, yaitu volume dan osmolitas cairan ekstraseluler. Distribusi air dalam tubuh tergantung dari distribusi ion, yaitu ion positif natrium, kalium, dan ion negatif klorida yang disebut elektrolit. Keseimbangan air atau sering disebut juga keseimbangan cairan dicapai dengan dua cara, yaitu mengontrol asupan cairan dengan adanya rasa haus dan mengontrol kehilangan cairan melalui ginjal. Volume cairan ekstraseluler penting dipertahankan karena dapat mempengaruhi tekanan darah, sedangkan osmolaritas cairan ekstraseluler penting dipertahankan untuk mencegah sel mengerut ataupun membengkak. Pengaturan konsumsi air. Konsumsi air diatur oleh dua faktor, yaitu haus dan kenyang. Berikut adalah tempat dan proses terjadinya rasa haus. Yang pertama, adanya perubahan yang dirasakan di dalam mulut. Yang kedua, terdapat pada hipotalamus atau pusat otak yang mengontrol pemeliharaan keseimbangan air dan suhu tubuh. Yang ketiga, yaitu terjadi di perut. Perubahan yang dirasakan di dalam mulut terjadi apabila konsentrasi bahan-bahan di dalam darah terlalu tinggi. Maka, bahan-bahan ini akan menarik air dari kelenjar ludah, yang kemudian mulut akan menjadi kering dan timbul rasa ingin minum air untuk membasahi mulut. Kemudian, hipotalamus yang mengetahui konsentrasi darah terlalu tinggi, maka akan timbul rangsangan untuk melakukan minum. Dan yang ketiga, pengaturan minum juga dilakukan oleh syaraf lambung.
Air merupakan komponen terbesar dari struktur tubuh manusia, yaitu sekitar 60 hingga 70%. Dengan kebutuhan air dalam otak dan jantung sekitar 75%, paru-paru dan hati sekitar 86%, ginjal dan darah sekitar 83%, otot sekitar 75%, dan tulang sekitar 22%. Sedangkan kekurangan cairan akan menyebabkan dehidrasi yang akan membuat tubuh kita menjadi lemas dan mudah letih ketika melakukan aktivitas sehari-hari. Berikut adalah sumber air yang terdapat dalam bahan pangan. Yang pertama, terdapat pada bayam sekitar 92%, tomat sekitar 94%, timun 95%, strawberry 91%, belewah 90%, jeruk 88%, dan semangka 96%. Pengaturan pengeluaran air dari tubuh. Mengatur konsentrasi garam. Sang kelenjar pituitari mengeluarkan hormon antidiuretika atau ADH. ADH dikeluarkan bila mana garam konsentrasi tubuh terlalu tinggi atau bila volume darah atau tekanan darah terlalu rendah. ADH merangsang ginjal untuk menahan atau menyerap kembali air, mengedarkannya kembali ke dalam tubuh. Jadi, semakin sedikit yang dikeluarkan. Bila terlalu banyak air keluar dari tubuh, volume darah dan tekanan darah akan turun. Sel-sel ginjal akan mengeluarkan enzim renin. Renin mengaktifkan protein di dalam darah yang dinamakan angiotensinogen ke dalam bentuk aktifnya angiotensin. Angiotensin akan mengecilkan diameter pembuluh darah sehingga tekanan darah akan naik. Di samping itu, angiotensin mengatur pengeluaran hormon aldosteron dari kelenjar adrenalin. Aldosteron akan mempengaruhi ginjal untuk menahan natrium dan air. Akibatnya, bila dibutuhkan lebih banyak air, akan lebih sedikit air yang dikeluarkan dari tubuh. Mekanisme ini tidak berjalan orang tidak meminum air dalam jumlah yang cukup. Tubuh paling kurang harus mengeluarkan 500 ml air sehari melalui urin. Itu jumlah minimal yang diperlukan untuk mengeluarkan bahan sisa sehari-hari sebagai proses metabolisme dalam tubuh. Di luar jumlah ini, pengeluaran air disesuaikan dengan pemasukan air. Bila seseorang minum air dalam jumlah lebih banyak, maka urin akan lebih encer. Samping melalui urin, tubuh kehilangan air melalui paru-paru sebagai uap, melalui kulit sebagai keringat, dan sedikit melalui feses. Jumlah udara yang hilang rata-rata tiap hari sebanyak 2,5 liter. Dalam tubuh manusia, sekitar 70% dari bagian tubuh merupakan cairan atau air. Kebutuhan cairan setiap individu dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas, faktor lingkungan, dan status gizi. Kebutuhan air sehari dinyatakan sebagai proporsi terhadap jumlah energi yang dikeluarkan tubuh dalam keadaan lingkungan rata-rata. Orang dewasa membutuhkan sebanyak 1,0 hingga 1,5 ml per kilokalori, sedangkan untuk bayi 1,5 ml per kilokalori. Kategori kecukupan air berdasarkan Pedoman Umum Gizi Seimbang atau PUGS, yaitu 8 gelas air per harinya. Hasil penelitian di Amerika menunjukkan bahwa konsumsi air putih yang dianjurkan kepada kelompok wanita umur 25 hingga 42 tahun sebesar lebih dari 2 liter per hari. Baiklah, itu saja penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.